Pokoknya ketemu musuh, perang. Ketemu kafir, hajar. Ketemu musyrik, bunuh. Lah negaranya saja belum ada kok, masa udah perang, kan aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja tutup poin ya. Di sini kita akan membahas seputar narasi yang saya pikir ini adalah narasi yang nggak banget dan cenderung tendensius, yaitu narasi tentang Islam adalah agama perang. Benarkah demikian? Yuk kita bahas. Sebenarnya saya tidak terlalu ambil pusing perihal siapa orang-orang yang menyampaikan narasi ini, ataupun juga saya tidak ada keinginan untuk mendebat atau apapun itulah namanya. Tapi saya di sini berangkat dari kekhawatiran jangan-jangan teman-teman yang muslim sendiri tidak tahu harus menanggapinya seperti apa. Mau dibantah faktanya tapi nggak tahu mesti dibandingkan dengan fakta yang mana. Mau dikritisi pencomotan ayatnya tapi kok ya faktanya memang ada ayat-ayat perintah untuk perang. Jadinya mungkin akan mengakibatkan narasi ini seolah-olah berada di atas angin dan kita nggak tahu cara menjawabnya. Nah, di sini saya akan coba memberikan beberapa pandangan soal beberapa hujah terkait narasi Islam agama perang yang cenderung tendensius itu. Oke, seperti biasa kita akan coba list poin-poin framingnya, lalu kita berikan hujah dengan fakta-fakta sejarah yang ada dan juga pembahasan ayat-ayatnya. Mengapa saya sebut narasi Islam agama perang ini adalah sebagai framing dan tendensius? Karena dari awal sudah cenderung mengarahkan pikiran kita bahwa Islam itu memang agama perang. Dari awal sudah tidak berimbang, langsung diasumsikan demikian. Dan katanya, faktanya begitu. Entah fakta dari mana ini. Ini yang saya rasa perlu kita lihat lebih dalam. Coba kita list dulu ya. Secara umum, ada dua kategori yang akan kita bahas. Yang pertama, kategori fakta sejarah. Dan yang kedua, fakta ayat-ayat Al-Quran tentang perintah perang. Di kategori pertama ada beberapa poin. Yang pertama, dari awal perkembangannya, Islam memerlukan adanya agresi untuk menyebarkan ajarannya. Selain karena tuntutan kebutuhan politis, waktu itu juga masyarakatnya cenderung tribal atau hidup dalam budaya kesukuan yang memang sering perang. Katanya begitu. Yang kedua, faktanya Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad itu memang sering perang. Tercatat sebanyak 27 kali peperangan dalam kurun waktu 20 tahun. Bahkan dibilang juga kalau saking seringnya Nabi perang, ini sampai dibilang produktif sekali. Dalam setahun itu bisa 1-2 kali peperangan. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga. Dengan melihat ayat-ayat tentang perang, seharusnya ada reinterpretasi ulang bahwa Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Banyak yang sudah kadaluarsa konteksnya. Sekarang sudah ada aturan negara dan dunia internasional yang lebih progresif memihak kepada kemanusiaan daripada golongan tertentu. Jadi sudah nggak nyaman tuh peperangan antar suku yang kalau nggak nyerang duluan maka bakal diserang. Umat Islam jangan terlalu parno gitulah menganggap semuanya musuh. Begitu katanya. Mohon ditahan dulu emosinya ya. Kita lanjut ke kategori kedua. Kategori kedua terkait ayat-ayat tentang perang. Ada beberapa ayat yang cukup sering dijadikan senjata argumen oleh pihak-pihak tertentu yang memang secara tendensi memang tidak ada keperpihakan terhadap Islam, bahkan cenderung memusuhi. Apa saja ayat-ayatnya? Yang pertama, Al-Baqarah ayat 190 dan 191. Kemudian yang kedua ada surat Al-Anfal ayat 12 dan kemudian yang ketiga ada surat At-Taubah ayat 123. Sebenarnya ada beberapa ayat lagi, tapi karena kita mengejar durasi, cukup 3 dulu ya. Ini saja saya nggak yakin bisa terbahas semua dengan singkat, padat, dan jelas. Tapi semoga saya bisa usahakan setaktis mungkin dalam membahasnya. Yuk kita mulai. Oke, kita cek poin pertama terkait fakta yang katanya Islam membutuhkan agresi untuk penyebaran agamanya. Karena memang waktu itu kondisi budayanya yang memang menormalisasi peperangan antar suku. Terkait hal ini terus terang saya nggak tahu ini orang-orang ngambil faktanya dari mana ya. Apakah ada sumber sejarahnya ataukah hanya dari modal katanya-katanya gitu ya. Untuk kategori pertama poin 1 ini kita perlu menjelaskan dulu tahapan-tahapan dakwah Nabi. Karena ini penting, sekaligus memberikan gambaran bahwa metode dakwah Nabi itu nggak asal-asalan, nggak serampangan, apalagi asal perang. Pokoknya ketemu musuh, perang, ketemu kafir, hajar, ketemu musyrik, bunuh. Ya nggak gitu di sana. Nabi ini kan orang cerdas ya, dapat bimbingan langsung dari wahyu, sehingga tidak mungkin menggunakan cara-cara brutal seperti itu.
Metode dakwah Nabi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tathqif wa takwin. Ini merupakan langkah awal mendakwahkan kepada orang-orang terdekat beliau pasca menerima wahyu awal-awal. Kemudian membentuk kelompok kecil dan bertempat di rumahnya Arqam bin Abi al-Arqam. Tahap pertama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena dikhawatirkan ada friksi di masyarakat. Dikarenakan diangkatnya lagi konsep tauhid yang dulu dibawa oleh Nabi Ibrahim dan sekarang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Jadi ketauhidan Islam itu bukan konsep agama baru sebagaimana yang dituduhkan. Orang-orang Arab waktu itu sudah tahu siapa itu Allah. Bahkan kental sekali orang Arab sebelum era Nabi Muhammad itu bersumpah atas nama Allah. Wallahi, itu sudah biasa dilakukan oleh mereka. Jadi masyarakat Arab waktu itu bukanlah penganut politeisme seperti yang dituduhkan. Hanya saja banyak praktek-praktek kemusyrikan yang kemudian menggeser nilai-nilai ketauhidan. Inilah yang sesungguhnya menjadi target dakwah Nabi waktu itu. Ada Lata, ada Uzza, Manat, Hubal yang dijadikan perantara dalam doa mereka, yang mana dalam prakteknya justru menyalahi tuntunan wahyu asalnya. Sehingga dari generasi ke generasi yang ada malah membuatnya jadi berhala alias sesembahan yang dikeramatkan. Pola ini sebenarnya sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelumnya dan kisahnya mirip-mirip. Misalnya di zaman sebelum Nabi Nuh, itu kan ada berhala-berhala ya, seperti Wat, Suwa, Yagud, Yauk, Nasr. Padahal tadinya berhala-berhala ini adalah orang-orang soleh yang hidup di zamannya. Karena mereka sudah meninggal, lalu kaumnya kehilangan pegangan, nggak ada lagi yang membimbing bagaimana caranya beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian ada yang berinisiatif membuatkan patung-patungnya dengan tujuan awal untuk mengenang jasa mereka atau mengenang keilmuan mereka. Tapi lambat laun dari generasi ke generasi malah dijadikan sesembahan dan dikeramatkan. Dan karena ada beberapa tindakan yang dianggap ritual oleh generasi setelahnya, terus maka jadilah kemusyrikan itu. Hampir selalu seperti itu polanya. Kemudian kita lanjut ke metode dakwah Nabi yang kedua, yaitu tafa'ul ma'al ummah. Tahap ini dilakukan karena sudah tidak mungkin lagi dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Membernya sudah banyak dan member dari kalangan-kalangan yang berpengaruh pun sudah ada, seperti Umar bin Khattab misalnya, Abu Dzar al-Ghifari, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Dari tahapan pertama ke yang kedua ini jaraknya adalah sekitar 6 tahun. 6 tahun itu waktu yang cukup lama loh. Dan catat ya, di 5 tahun pertama itu tanpa ada insiden apapun ya, apalagi peperangan. Hingga akhirnya ada Bilal bin Rabah, seorang budak Habsyi yang mengalami penyiksaan oleh majikannya gara-gara masuk Islam. Dari sini baru mulai ada friksi. Tapi tetap saja tidak ada peperangan seperti yang dituduhkan. Karena apa? Karena ya belum ada perintah untuk berperang. Perintah berperang itu baru ada di tahap ketiga, yaitu tatbik ahkamul Islam. Dan ini pun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kira-kira sudah lebih dari 13 tahunan Nabi berdakwah tapi belum ada perintah untuk berperang. Karena perang dalam ajaran Islam itu otorisasinya negara, bukan kelompok, apalagi individu. Lah negaranya saja belum ada kok, masa udah perang, kan aneh. Sehingga tuduhan bahwa Nabi berperang selama 20 tahun dan beliau hobi perang itu sesungguhnya adalah tuduhan yang mengada-ada. Terus kekerasan yang terjadi di Mekah itu apa, Bang? Ya bukan peperangan, hanya berupa konflik horizontal. Yang ada justru malah persekusi-persekusi yang dialami oleh para sahabat, embargo oleh Abu Sufyan CS, hingga ancaman-ancaman pembunuhan, yang mana itu semua justru dialamatkan pada kaum muslimin, bukan sebaliknya. Masa sih nggak tahu sejarahnya ketika Nabi dakwah ke Taif, tapi yang ada justru dilempari batu dan diludahi oleh orang-orang. Padahal waktu itu malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung sudah menawarkan untuk menimpakan 2 gunung kepada mereka, saking keterlaluannya. Tapi Nabi menolak dan justru malah mendoakan kebaikan bagi mereka, mendoakan keturunan-keturunan mereka agar menjadi orang-orang terbaik pembela Islam yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Pribadi semulia ini masa dituduh hobi perang dan membunuh? Sungguh terlalu ini. Sehingga poin 1 kategori pertama terjawab ya. Sekarang kita sekalian langsung jawab poin yang kedua, yaitu poin yang menuduhkan bahwa Nabi itu sering berperang, produktif sekali, sampai 1-2 kali dalam setahun. Dan ini berlangsung 20 tahun. Yang ini sebagian sudah kita jawab tadi ya. Faktanya perintah perang itu baru ada setelah hijrah ke Madinah, which is itu selepas 13 tahunan lah Nabi berdakwah di Mekah. Sedangkan di Madinah, Nabi hanya menghabiskan waktu 10 tahun. Dan itu pun total hari yang dihabiskan Nabi dalam peperangan hanya sekitar 80 hari. Coba bandingkan dengan masa dakwah Nabi yang selama 23 tahun itu. 23 dikali 365 itu kira-kira sama dengan 8.395 hari. 80 hari itu hanya sekitar 0,95% saja dari total masa Nabi berdakwah. Jadi sungguh fitnah yang amat besar tuh yang mengatakan Nabi hobi berperang, dan itu sungguh tidak menemukan pijakan faktanya. Oke, lanjut poin ketiga, yaitu katanya Al-Quran seharusnya sudah tidak relevan lagi
di zaman sekarang. Karena bukan lagi zaman peperangan, sudah ada hukum negara dan internasional yang mengatur dan lebih progresif berpihak kepada kemanusiaan, katanya. Terkait poin ini, saya hanya bisa berpesan, Mbok ya, melek itu matanya. Itu kan yang terjadi di Gaza, apakah bukan perang, bukan pembantaian, bukan agresi, atau kalian anggap di sana itu yang ada cuma demo massa gitu ya. Terus itu yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, itu apakah mereka sedang main home pimpa atau adu panco? Kan enggak. Tapi kan ada hukum internasional, Bang. Kalau hukum internasional itu adil dan benar-benar berpihak pada kemanusiaan, maka sesungguhnya tidak akan terjadi agresi-agresi militer negara-negara adidaya dan sekutunya. Tidak akan terjadi itu pembantaian massal di Palestina. Tidak akan ada itu bom atom di Hiroshima Nagasaki. Dan sederetan agenda-agenda politis lainnya yang mengatasnamakan perdamaian atas kemanusiaan dengan cara membantai manusia yang lainnya. Lalu siapa pelakunya? Orang Islam kah? Tapi kan ada ISIS, Bang. Sudah pernah lihat beritanya belum? Kalau Hillary Clinton pernah keceplosan soal ISIS dan bilang kalau ISIS itu bikinan mereka sendiri untuk membuat narasi Islamofobia dan legitimasi untuk agresi pada negara-negara Islam. Sudah tahu kan? Tapi kan memang negara-negara Timur Tengah itu suka konflik, Bang. Lagi-lagi, yuklah kita banyak-banyak belajar dan baca lagi soal sejarah ya. Tidakkah kita tahu model dan warna dari bendera negara-negara di Timur Tengah? Itu mirip-mirip kan ya? Ada hijau, ada hitam, ada putih, merah, ada yang dikasih ujung segitiga lancip, ada yang tidak, ada yang ada bintangnya, ada yang tidak, dan sejenisnya. Tapi intinya semua mirip kan ya? Kira-kira kenapa kok bisa begitu? Ya karena memang desainernya sama. Coba baca-baca lagi deh sejarahnya, bagaimana munculnya negara Zionis dan segala motif-motifnya itu. Mulai dari bertemunya Theodor Herzl dengan Rothschild, bagaimana ceritanya bagi-bagi kue wilayah kekuasaan ex-kekuasaan Islam pasca Perang Dunia Pertama, bagaimana adanya skenario kudeta terhadap pemerintahan yang sah yang anti Amerika dan sekutunya. Nanti ketemu kok benang merahnya. Hal ini sekaligus menjawab persangkaan orang-orang yang mengatakan kok kesannya orang Islam itu banyak musuhnya ya. Ya karena memang dunia internasional yang diklaim berbasis kemanusiaan ini aslinya zong, padahal aslinya kapitalis tapi berkedok kemanusiaan. Mau bagaimanapun ceritanya ya pasti akan selalu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Lagi pula coba cek sejarah deh, peperangan terbesar dari seluruh dunia sepanjang masa. Apakah porsi umat Islam di situ yang menjadi agresornya? Yang menjajah kita selama 350 tahun itu agamanya apa coba? Yang melakukan Holocaust terhadap Yahudi itu agamanya apa? Stalin, Khmer, Rohingya, dan masih banyak lagi. Silahkan dicari sendiri ya, kalau dibahas ini bakal panjang kayaknya. Jadi terkait ayat perintah perang itu, apakah masih relevan di zaman ini? Ya faktanya peperangan, fitnah, persekusi itu masih ada. Ayolah, buka mata. Oke, kita lanjut ke kategori kedua, yaitu adanya tuduhan-tuduhan yang dikaitkan dengan ayat-ayat perintah berperang dalam Al-Quran. Yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 190 dan 191. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Bunuhlah mereka yang memerangimu dimanapun kamu jumpai, dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu. Padahal fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Lalu janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangimu di tempat itu. Jika mereka memerangimu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Saya kira jawabannya sudah jelas ya. Itu kan konteksnya perangilah kalau kita diperangi, bukan dalam rangka menjadi agresor. Apalagi ditambahi narasi untuk menyebarkan agama Islam secara politis dan kekuasaan. Perang dalam Islam itu bersifat muqayyad, insidentil, dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu yang mengikat dia secara mutlak. Jika sebab itu tidak ada, ya maka tidak boleh berperang. Apa saja sebab-sebabnya? Saya sebutkan beberapa saja ya, tidak semua. Yang pertama, perang ini haruslah dilakukan atas perintah Allah. Tidak boleh kita mengada-adakan kondisi agar bisa perang gitu misalnya. Allah memerintahkannya seperti apa? Ya, salah beberapanya ada di ayat yang tadi kita baca, yaitu bersifat defensif. Kalau ada yang nyerang baru boleh kita perangi.
Kalau ada yang menzolimi baru boleh diizinkan, tapi itu pun tidak boleh berlebihan. Saya berkali-kali menegaskan bahwa kalau mengambil ayat dari Al-Quran itu jangan sepotong-sepotong. Ambil keseluruhan agar paham konteksnya. Jangan cari picking. Ayat yang tadi kita baca misal, ya lanjutkan saja ke ayat-ayat berikutnya. Ayat 192, 193 misal. Di situ jelas kok disebutkan kaidah-kaidahnya. Salah satunya, sampai mereka berhenti memerangi kamu. Jadi nggak ada itu agenda agresor menaklukkan lawan-lawannya. Naris yang ngawur itu sebenarnya. Bahkan kata kuncinya ada di kata yuqatilunakum, yang artinya sampai mereka benar-benar memerangimu, bukan berdasar atas asas dugaan belaka. Kalau baru dugaan belum boleh berperang. Yang kedua, kaidahnya harus dilakukan di jalan Allah. Ini banyak sekali ayat-ayatnya yang bernuansa seperti ini. Yuqatiluna fi sabilillahi. Jadi perang itu bukan untuk menumpahkan emosi. Tidakkah kita pernah mendengar bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib sampai tidak jadi membunuh musuhnya hanya karena beliau diludahi di bagian mukanya. Saking takutnya niat beliau bergeser dari niat perang karena Allah berganti menjadi karena luapan nafsu amarah. Kemudian kaidah yang ketiga adalah tidak boleh berlebihan dalam perang. Mesti ada persiapan dulu, tidak boleh asal-asalan, harus ada strategi, tidak boleh menimbulkan korban di luar medan peperangan, misal wanita, anak-anak, orang tua, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, itu tidak boleh dilukai. Sebegitu ketatnya aturan perang dalam Islam, ya masa dibilang kalau Islam itu hobi perang sih? Tapi perang itu kan saling membunuh bang, kejam dong. Ya, di mana-mana perang memang begitu, bos. Lah dikira perang itu cuman adu monster kartu Yu-Gi-Oh apa? Kita lanjut di ayat kedua yang sering dijadikan bahan hujatan, yaitu Al-Anfal ayat 12. Yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladhina amanu sa'ulki fi qulubil ladhina kafarur ru'ba fatribu fawqal a'naq watribu minhum kulla banan. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman, kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang kufur, maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. Lagi-lagi harus saya sampaikan, kalau mengambil ayat Al-Quran itu jangan sepotong, ambil keseluruhannya, jangan cari picking. Coba deh dibaca lagi dari awal surat. Konteks surat ini adalah peristiwa perang Badar. Sudah tahu kan ya, perang Badar itu berapa lawan berapa? Perbandingannya nggak seimbang, baik secara jumlah pasukan maupun secara perlengkapan. Tahu nggak backgroundnya? Kenapa mesti mau nggak mau harus berperang? Dan kenapa harus sampai sekeras itu? Dan lagi-lagi Allah juga masih memberikan batasan di ayat 15-nya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu orang-orang kafir yang menyerangmu, janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur. Jadi paham ya konteksnya? Oke, poin terakhir yaitu surat At-Taubah ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghildah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dan lagi-lagi jangan cuma ngambil dari satu ayat saja lalu disimpulkan bahwa umat Islam itu kejam, sadis. Ajarannya kalau ketemu orang kafir langsung disuruh bunuh. Ya nggak gitu dong. Coba dibaca dulu surat At-Taubah dari awal sampai akhir. At-Taubah ini keseluruhan ayatnya memang spesifik membahas perihal siasah atau politik dan perintah perang. Tapi coba deh pahami keseluruhan ayatnya. Kurang lebih gambaran isinya adalah yang pertama, tentang bagaimana tabiat orang-orang musyrikin yang hampir selalu tidak menepati perjanjian. Saking buruknya mereka, dalam satu ayat 9 kalau tidak salah, jelaskan bahwa mereka ini memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah dan mereka juga menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Yang kedua, ada juga golongan satunya, yaitu orang-orang munafik yang dengan adanya perintah perang ini jati diri mereka benar-benar terlihat. Di surat At-Taubah ini banyak sekali ayat-ayatnya yang menjelaskan tentang mereka. Termasuk di dalamnya, mereka ini selalu merasa berat terhadap perintah perang. Mereka ini juga menciptakan narasi-narasi fitnah terkait perang. Dan uniknya, selalu ada saja followernya. Di ayat 64 juga dijelaskan bahwa orang-orang munafik ini takut jika ada surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Di ayat 67, 68 juga dijelaskan bahwa orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, itu sama saja dan dapat dipastikan hukuman mereka adalah neraka jahanam. Dan satu hal yang pasti, mereka ini sangat gemar berdusta atas ayat-ayat Allah, termasuk surat At-Taubah yang selalu mereka jadikan senjata argumentasi untuk membuat fitnah atas agama ini. Ini juga membuktikan bahwa belajar agama ini nggak cukup hanya dari menghafal Al-Quran saja, karena bisa jadi hafalan itu hanya sampai lidah saja, tidak
sampai ke hati. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih bagi yang sudah menyimak sampai detik ini. Seperti biasa kita tutup dengan posesif ala bapak-bapak. Oke, see you. Assalamualaikum.